Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim, sebelum lanjut nonton videonya, subscribe dulu dan nyalakan loncengnya supaya kami lebih semangat membuat videonya. Nonton sampai habis ya, biar tidak salah paham. Kali ini kami ingin membahas sahabat Nabi yang hendak mencabuk Nabi. Pada suatu hari Rasulullah dan para sahabatnya di masjid. Rasulullah didudukkan di atas mimbar, lalu Rasulullah menyuruh Bilal untuk memanggil semua para sahabat untuk datang ke masjid. Ketika para sahabat bersiap untuk mendengarkan, Rasulullah bersabda, "Wahai semua sahabat-sahabatku, aku ingin bertanya, apakah telah aku sampaikan semua kepadamu, bahwa sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan yang layak disembah?" Semua sahabat menjawab dengan suara bersemangat, "Benar wahai Rasulullah. Engkau telah sampaikan kepada kami bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang layak disembah." Kemudian Rasulullah bersabda, "Persaksikanlah, ya Allah. Sesungguhnya aku telah menyampaikan amanah ini kepada mereka." Kemudian beliau melanjutkan sabdanya lagi, yang membuat para sahabat sedih dan terharu. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya, aku akan pergi bertemu Allah. Dan sebelum aku pergi, aku ingin menyelesaikan segala urusan dengan manusia. Maka aku ingin bertanya kepada kalian semua, adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut. Karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia." Ketika itu semua sahabat terdiam, dan dalam hati masing-masing berkata, "Mana ada Rasulullah berhutang dengan kita? Sesungguhnya kitalah yang banyak berhutang dengan Rasulullah." Tiba-tiba, seorang sahabat yang bernama Akasyah bangun dari duduknya. Lalu, dia berkata, "Ya Rasulullah, aku ingin menyampaikan sebuah permasalahan. Apabila ini dianggap hutang, maka aku minta kau menyelesaikannya. Jika ini tidak dianggap hutang, maka tidak perlulah engkau berbuat apa-apa." Kemudian Akasyah pun mulai bercerita, "Aku masih ingat ketika perang Uhud dulu. Satu ketika engkau menunggang kuda, lalu engkau pukulkan cemeti ke belakang kuda. Tetapi, cemeti tersebut tidak kena pada belakang kuda. Sebenarnya cemeti itu mengenai dadaku karena ketika itu aku berdiri di belakang kuda yang engkau tunggangi." Mendengar perkataan Akasyah, Rasulullah berkata, "Sesungguhnya itu adalah hutang wahai Akasyah. Kalau dulu aku memukul engkau, maka hari ini aku akan menerima hal yang sama." Dengan suara yang agak tinggi, Akasyah berkata, "Kalau begitu aku ingin segera melakukannya wahai Rasulullah." Akasyah seakan-akan tidak merasa bersalah mengatakan demikian. Para sahabat yang mendengar perkataan Akasyah berteriak dan memarahi Akasyah. "Sesungguhnya engkau tidak berperasaan wahai Akasyah. Bukankah Baginda sedang sakit?" Namun, Akasyah tidak menghiraukan semua itu. Rasulullah meminta Bilal mengambil cemeti di rumah Fatimah. Setelah mengambil cemeti, Akasyah menuju ke hadapan Rasulullah. Tiba-tiba, Abu Bakar berdiri seraya berkata, "Wahai Akasyah, kalau kamu hendak memukul Rasulullah, pukullah aku terlebih dahulu. Aku orang yang pertama beriman dengan apa yang Rasulullah sampaikan. Akulah temannya di kala suka dan duka. Kalau engkau hendak memukul, maka pukullah aku." Lalu dijawab oleh Rasulullah, "Duduklah wahai Abu Bakar. Ini antara aku dengan Akasyah." Akasyah menghampiri Rasulullah. Tiba-tiba, bangunlah kedua cucu kesayangan Rasulullah, yaitu Hasan dan Hussein. Mereka berdua merayu dan meronta, "Wahai paman, pukullah kami paman. Sesungguhnya kami ini adalah cucu kesayangan Rasulullah. Pukullah kami wahai paman." Begitu sampai di tangga mimbar, dengan tegasnya Akasyah berkata, "Bagaimana aku bisa memukul engkau ya Rasulullah? Engkau duduk di atas sedangkan aku di bawah. Kalau memang engkau mau aku pukul, maka turunlah ke bawah sini." Kemudian Rasulullah meminta beberapa sahabat memapahnya ke bawah dan didudukkan di sebuah kursi, lalu dengan suara tegas, Akasyah berkata lagi, "Dulu waktu engkau memukul aku tidak memakai baju." Tanpa berlama-lama dalam keadaan lemah, Rasulullah menuruti keinginan Akasyah membuka bajunya. Kemudian terlihatlah tubuh Rasulullah yang sangat indah, sedang beberapa buah batu terikat di perutnya pertanda Rasulullah sedang menahan lapar. Akasyah terus menghampiri Rasulullah, dengan tangan yang memegang cemeti. Namun setelah sampai pas di hadapan Rasulullah,
Akasyah malah melempar cemeti itu. Ia sambil terus memeluk tubuh Rasulullah erat-eratnya. Sambil menangis, Akasyah berteriak, "Ya Rasulullah, ampunkanlah aku, maafkanlah aku. Mana ada manusia yang sanggup menyakiti engkau ya Rasulullah. Aku sengaja melakukan ini agar aku dapat merapatkan tubuhku dengan tubuhmu. Karena sesungguhnya aku tahu bahwa tubuhmu tidak akan dimakan oleh api neraka. Dan sesungguhnya aku takut dengan api neraka. Maafkanlah aku ya Rasulullah." Rasulullah dalam keadaan sakit bersabda, "Wahai sahabat-sahabatku semua, kalau kalian ingin melihat ahli surga, maka lihatlah Akasyah." Semua sahabat meneteskan air mata. Kemudian para sahabat bergantian memeluk Rasulullah. Inilah Akasyah begitu cintanya dengan Rasulullah hingga melakukan hal yang sangat tidak masuk akal. Kulit yang pernah menyentuh kulit Rasulullah tidak akan terbakar api neraka. Bagi kita mari bersama-sama mencintai Rasulullah di dalam hati kita. Niscaya kita pun akan tergolong Ahlul Jannah. Amin amin ya robbal alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.